Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Untuk pertemuan ini kita akan melaksanakan analisa daripada 4 laporan praktikum transaksi industri yang kedua. Untuk yang tugas yang pertama adalah time series and forecasting. Ini merupakan dua judul yang berbeda. Nanti kita akan membahas time series, kemudian untuk forecasting. Oke. Untuk tugasnya seperti ini. PT Nusantara memperkirakan permintaan produk mebel untuk 4 bulan yang akan datang berdasarkan data permintaan selama 5 bulan. Berikut merupakan data permintaan selama 10 bulan. Nah, jadi dia ini ingin memperkirakan permintaan produk mebel selama 4 bulan yang akan datang berdasarkan data permintaan selama 5 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sedangkan ada data permintaan selama 10 bulan. Oke, setelah kita olah datanya ya didapatkan ya. Jadi datanya ada 10 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian inilah yang akan dijadikan forecastingnya untuk kedepannya ya. Ini menggunakan linear ini ya, terbukti di linear regression with time ya, karena dia berbasis waktu bulan ya. Ini ada 4 bulan karena yang dicari adalah 4 bulan forecasting ke depan dari 10 bulan forecasting ke belakang. Hasilnya adalah forecasting yang 4 bulan ke depan dari bulan ke 10 batas ini adalah linear untuk menaik tajam. Artinya dia akan memberikan terus dengan tren positif atau tren kenaikan. Selanjutnya untuk transaksi industri yang kedua mengenai inventory. Nah, inventory ini jadi kasusnya seperti ini. PT Nusantara menghadapi masalah dalam mengadakan kayu yang akan digunakan sebagai bahan produksi. Kebutuhan kayu untuk pembuatan kursi dalam setahun 3.600 per lembar. Biaya untuk melakukan sekali pemesanan adalah 200. Biaya simpan per lembar kayu 25. Harga per lembar kayu adalah 100. Perusahaan ini mengetahui berapa kali perusahaan harus memesan kayu untuk memenuhi kebutuhan setahun atau berapa banyak kayu yang harus dipesan sekali pemesanan agar dikeluarkan biaya yang paling minimal. Tujuannya adalah pengeluaran biaya yang paling minimal dari berapa kali dia itu memesan kayu untuk memenuhi kebutuhan setahun. Ini ROE nya kemudian berapa kali dan berapa banyak ya, itu adalah tujuannya, pertanyaannya ya. Kita olah data, lalu kita analisa. Nah, EOQ ini bukan ROE tapi EOQ, order quantity. Jadi EOQ nya adalah 240 dengan cost 6.000 dengan setup cost adalah yang berwarna jingga nih, ungu, holding cost berwarna merah. EOQ nya berada di 240 atau order quantity-nya berada pada titik 240 dengan cost atau biayanya adalah 6.000 ya. Ini adalah reorder point ya, ROP, reorder point ya. Reorder pointnya kenapa seperti ini ya, ini adalah reorder point. Jadi kalau misalnya seperti ini dia harus reorder lagi sehingga stoknya naik, kemudian terus menurun karena habis stoknya, kemudian dia naik lagi.
seperti itu terus sampai 1 tahun. Kesimpulannya adalah setiap kali pemesanan disarankan EOV-nya dari 240 di yang ada saya sebutkan di grafik yang tadi. Karena kebutuhan per ton adalah 3.600 lembar, maka harus pemesanan sebanyak dibagi ya 3.600 bagi 250 ada 15 kali. Total biaya juga adalah 360.000. Nah, 15 kali kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh ini ada lagi, harus digeserin. Kemudian biayanya adalah 360.000. Kita lihat 360.000. Ini 360, ini tidak ada titiknya ya, ini koma ya, koma 000 bukan titik. 360.000 total material cost-nya adalah segini ya. EOQ nya economic order quantity-nya ada 250 ya. Kemudian total materialnya 360.000. Dari tampilan tersebut dapat diketahui perusahaan sebaiknya segera memesan persediaan pada saat persediaan jumlah 215,94 dengan jumlah setiap kali memesan adalah 245,32 unit. Jumlah persediaan minimal safety stock adalah 19,1491 dan biaya total yang harus dibayar adalah 360.000 per tahun. Lanjut, kita aggregate planning. Tujuannya adalah seperti ini, agregat, rencana produksi. Kasusnya adalah PT Nusantara merencanakan untuk memproduksi seperangkat meja kursi berkualitas tinggi tahun depan. Permintaan mebel berkualitas untuk 4 bulan yang akan datang. Pikirkan ini. Perusahaan ini mempekerjakan karyawan tetap namun karyawan paruh waktu maupun tidak dibebasi lebih tinggi karyawan paruh waktu. Informasi lain berkaitan dengan rencana produksi dapat dilihat. Ya, ada ini. Ada karyawan tetap, permintaan berapa karyawan tetapnya, gimana keterangannya, karyawan honorer bagaimana. Ini tujuannya adalah analisa untuk menyusun persiapan proses dan penjadwalan produksi sehingga dapat dicapai hasil maksimal dalam biaya produksi dan tidak berlebihan. Ya, kita masukkan data-datanya. Ada 2 cara. Pertama kita analisa generalnya programming dulu. Dapatlah hasil grafik full time bar-nya ini. Selama periode April, Mei, Juni, Juli, kuantitasnya full 100. Kemudian agregat planning, kuantitasnya 100 untuk full time regular time, tapi production requirement-nya itu berada di sekitar 150-200 ya, perkiraannya adalah 170-an. Itu kan artinya full time regular production dengan production requirement tidak linear. Ini tidak mencukupi ini. Seharusnya ini sudah mencukupi atau setidaknya setara, tidak jauh. Ini tujuannya segini, tapi sumber daya yang ada cuma segini. Nah, gitu. Yang kedua, simple model.
Nah, sebelum model ini kita bisa melihat ya trigger planning untuk masalah perencanaan produksi April, Mei, Juni, Juli dengan batas yang di sini regular time productionnya dengan total production itu sama, tapi jumlah karyawan sedikit, sedangkan production requirement itu tinggi dan trennya naik setiap tahun. Itu kan artinya regular time-nya dengan total produksinya itu linear, tapi dengan nomor karyawan itu tidak linear, sedangkan production requirement adalah terlalu tinggi. Nah, solusinya seperti apa? Kita lihat di kesimpulan. Hasil analisa aggregate planning dengan menggunakan linear programming hasil quantity production requirement lebih tinggi daripada full time regular production. Itu artinya target produksi masih tinggi, tapi karena full time tidak mencukupi dalam memenuhi production requirement atau kebutuhan tenaga. Contoh, dari hasil analisa aggregate planning, metode simple model didapatkan production requirement lebih tinggi mengalahkan total produksi yang sebanding dengan regular time production. Sedangkan number of karyawan paling di bawah ketiganya, artinya target produksi tinggi tapi tidak sebanding dengan jumlah karyawan. Kami produksi regular time perlu ditingkatkan. Ada dua solusi: menambah karyawan full time dengan resiko ya, dengan dia full time maka bayarnya full, atau part time dengan bayaran setengah. Lanjut untuk tugas yang ketiga adalah MRP, Material Requirement Planning. Tujuannya adalah memperkenalkan pemahaman terkait dengan MRP. Studi kasusnya adalah antara merencanakan produksi salah satu produk unggulannya untuk kebutuhan ke depan. Produk unggulannya ini memerlukan 7 macam bahan, 3 jenis kualitas A, B, C, yang diantaranya disiapkan perusahaan, dengan salah satunya harus dibeli. Untuk dipakai dalam proses produksi, setiap bahan baku memerlukan waktu penyiapan yang disebut dengan lead time. Beberapa di antara bahan baku tersebut tidak semuanya bisa dipakai dalam proses produksi secara utuh karena akan menyebabkan sisa yang disebut dengan scrap. Selain memerlukan biaya penyiapan untuk dimasukkan dalam proses produksi, sudah pasti masing-masing bahan memiliki biaya cost. Biaya penyimpanan juga harus dikeluarkan. Juga ada sewa holding annual cost, ada informasi lain. Tujuannya, manajemen ingin melakukan analisa yang diperlukan untuk menyusun persiapan proses dan jadwal produksi, ya, sehingga dapat diketahui rencana kebutuhan bahan dalam waktu 4 bulan ke depan. Menyusun, tujuannya adalah menyusun persiapan proses dan jadwal produksi untuk mengetahui rencana kebutuhan bahan baku 4 bulan ke depan. Ya, ini datanya, bahannya, mutunya, asalnya, ya tadi dibilang 6 buat dan 1 beli, satuannya, lead time-nya, scrap-nya, ya, kemudian betul MPS, ya. Kemudian diintikan. Nah, ini adalah hasil analisa. Untuk membuat C memerlukan bahan F dan G, untuk membuat B memerlukan bahan E dan D, untuk membuat A memerlukan B dan C. Strukturnya adalah seperti itu. Pemahaman struktur ini penting. So, bill of material dapat ditampilkan adalah item A, B, C, D, E, F, G. Di sini adalah usage-nya. Terus ada yang namanya show capacity analysis. Ya, kebutuhan kapasitas produksi. Nah, untuk melakukan analisa kebutuhan bahan, dapat gambar 4.6.
Analisa kebutuhannya. Untuk item A, planet ordernya dari 380, untuk bulan pertama 150, bulan kedua 400, bulan 3 0, bulan 4 0, dengan total 1003. Begitu terus item B, C, D ya. Untuk planet order release dapat ditampilkan bahwa item A overdue-nya adalah 380. Bulan pertama, bulan kedua ini sama seperti yang atas tadi. Nah, untuk ini overdue-nya adalah 1230, dengan bulan pertama adalah 750, dengan per 1980. Range-nya bulan. Kemudian ada kesimpulannya. Ini tadi adalah strukturnya dengan kapasitas. Terus kebutuhan dan kapasitas didapatkan yang tertinggi adalah A, terendahnya adalah 100% LHD, lalu range 4, dalam range 4 bulan action plan-nya adalah item F sebesar 16.900. Itu adalah total MRP terbesar, itu terendah adalah A. Kemudian penjadwalan ini mengenai menjadwalkan job scheduling. Lalu di tugas 4 ini selain ada penjadwalan, ada juga yang namanya nanti pemilihan supplier. Kita penjadwalan dulu ya. PT Nusantara memiliki 5 pekerjaan rutin dan ada proses mesinnya. Ada 3 mesin, kerjaannya ada 5, operasinya ada 4, dan ini kerja keras awal. Scheduling, analisa ya. Oke, apalah analisanya berdasarkan urutan pekerjaan. Nah, kalau berdasarkan urutan pekerjaan, ini tuh nanti secara berurutan job 1, kemudian job 5. Job pertama itu melakukan operasi 2 di mesin 2, maksudnya melakukan operasi 2, pekerjaan 2 di mesin 2 dengan proses yang 5. Startnya di 30 dengan finishnya 35. Ini sebenarnya ada satu, cuman ini nggak muat. Kemudian masih di job pertama, kemudian lari ke job 2. Operationnya adalah operation pertama dengan mesin yang pertama, prosesnya 12, startnya di 30, kemudian finishnya di 42. Ini juga bisa yang namanya analisa Gantt chart di sini. Kalau ini berdasarkan urutan pekerjaan ya. Kemudian ada berdasarkan mesin. Mesin mana yang pertama kali digunakan dan mesin mana yang terakhir digunakan ya. Kalau misalnya mesin yang pertama digunakan itu nanti jobnya yang masa kedul ya. Job 5 operasi yang pertama prosesnya seperti ini. Nama bidangnya adalah urutan mesin atau jobnya sesuai dengan berdasarkan apa. Nah ini ya Gantt chart-nya ya. Kalau menurut jobnya adalah seperti ini. Sedangkan ini untuk chain ya, mesin 1, mesin 2, mesin 3, mesin 4. Kalau job ya, ini kan melaksanakan job 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian job cost
job 1, job 2, job 3, job 4. Kesimpulannya adalah ini, baik, kesimpulannya adalah untuk mencari Gantt chart atau menghitung atau memproyeksikan pekerjaan atau mesin mana yang dikerjakan atau digunakan lebih dahulu, sehingga kita bisa tahu awal dan akhir selesainya job ataupun mesin itu digunakan. Kemudian ada pemilihan supplier. Nah, pemilihan supplier ini fungsinya adalah kita memilih benar-benar supplier yang tidak hanya memiliki kepercayaan, tapi dia itu memiliki kemurahan. Ya. Contohnya seperti ini, PT CC membuat kursi, dia harus memilih supplier. Ada 4 supplier yang menawarkan, tapi dia memiliki penilaian diantaranya harga, kualitas, biaya pengiriman, dan kapasitas dan fasilitas produksi. Nah, penilaiannya adalah seperti ini. Ini KK, ini adalah perusahaan, ya, perusahaan melawan perusahaan. Ya. Jadi secara kriteria harga, KK dengan KJ itu seri, KK dengan SA itu lebih menang KK, KK dan KT lebih menang KK untuk kriteria harga barang. Untuk kriteria harga kualitas, KK dan KJ lebih menang KK dengan SA lebih menang KK, seperti itu. Nah, kalau ini menggunakan expert choice yang metodologi aspirasi, maka hasilnya adalah ini. Nah, jadi dari kriteria 4 itu harga, kemudian pengiriman, kemudian kualitas, kemudian satu lagi apa tadi, kapasitas dan fasilitas produksi. Nah, yang paling reliable untuk memilih supplier dari 4 supplier adalah PT KK dengan nilai yang paling besar adalah 0,397 dan paling kecil adalah 1, maka PT KK lah yang dipilih. Itulah analisanya. Demikian saya Ramadan, terima kasih.